Badan Layanan Umum Trans Semarang akan melakukan kajian penambahan nilai biaya operator kendaraan atau nilai kontrak jasa kerjasama untuk operator BRT. Kepala Blue Trans Semarang, Haris Setio Yunanto mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan Trans Semarang, termasuk terjadinya cumi-cumi darat atau asap pekat. Dia menyampaikan, nilai kontrak Blue dengan pihak ketiga masih sama sejak 2023. Ini dinilai tidak relevan dengan tuntutan kepada para operator untuk memberikan layanan yang prima. Akhir Januari ini, pihaknya akan melakukan kajian menambah nilai BOK. Dengan kenaikan itu, diharapkan menjadi semangat baru bagi Operstore dalam melakukan pelayanan BRT. Haris menyebut, jumlah keseluruhan armada Trans Semarang yang melayani masyarakat sebanyak 305 unit. Hingga saat ini, 66 armada sudah diremajakan. Dia berharap, seluruh armada bisa dilakukan permajaan, termasuk armada di koridor 1 dan 5 yang merupakan aset pemerintah. Memang kebetulan di BRT sendiri itu kan kita masih ada dua aset ya Mbak. Satu bis pemerintah dan satu bis konsorsium. Di tahun kemarin kita memakai dua acuan Mbak. Untuk bis pemerintah sendiri kita pakai perda, untuk bis konsorsium kita pakai kajian. Yang mana tarif di perda itu setengahnya dari tarif konsorsium. Meskipun ada perbedaan tarif dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, tapi di tahun 2024 ini kita ada kenaikan kurang lebih 500 juta dari reklame itu sendiri. Dan harapannya di tahun ini untuk 2025 kita sedang usulkan agar tarif perda disesuaikan dengan tarif kajian kita, yang mana meskipun retribusi pendapatan kita di tahun ini naik dari 37,7 menjadi 40,5, harapannya dengan kenaikan ini menjadi semangat kita agar realisasi pendapatan bisa tercapai seperti itu. Target dari BRT berapa sih untuk pendapatan? Untuk tahun ini kita 40,5 M. Tahu nggak sih dari iklan retribusi yang ini apa aja? Itu dari tiket harian. Ya, justru penyumbang terbanyak itu dari tiket. Rata-rata untuk tiket sendiri kita 2,3 sampai 2,5 M per bulan. Mas, kalau realisasi yang 2024 sendiri berapa Mas? Kalau realisasi 2024 itu secara persentase kurang lebih 92%. Kalau untuk nominalnya? Kalau untuk nominalnya sendiri sekitar 34 M dari target 37 M. Kenapa Mas masih Jadi memang ada beberapa faktor Mbak yang menghambat, seperti satu musim penghujan itu kan menyebabkan banjir di beberapa ruas. Terus yang kedua, perbaikan jalan ini juga yang saya agak mengganggu. Terus yang berikutnya, secara tarif tadi sendiri sudah saya sampaikan di awal, karena kita ada perbedaan dua pedoman sangat berpengaruh ke pendapatan kita. Terus yang terakhir itu rencananya kan kita di tahun 2024 kemarin akan membuka rute baru feeder, tapi ternyata oleh pimpinan di hold, jadi itu nggak jadi kita laksanakan seperti itu. potensi retribusi reklame sendiri di armada itu sangat besar ya untuk saat ini, banyak itu peminatnya? Iya Mbak, kalau untuk reklame memang paling besar itu potensinya di armada, kan iklan berjalan daripada yang ada di halte. Sebenarnya kita juga sudah melakukan kajian, kita bikin paket bahkan rinci Mbak. Sebenarnya di halte itu per titik per ruang itu kita kaji Mbak, supaya menjadi retribusi potensi. Cuman ya karena minat tadi lebih besar di armada iklan berjalan seperti itu. Oh Mas, mungkin melihat evaluasi dari beberapa tahun banyak BRT yang kebakaran, mogok, Iya. kita ada ini nggak target untuk permajaan armada BRT tahun ini? Ya, jadi kalau kita berbicara maintenance itu banyak sekali faktor mulai dari cumi-cumi darat dan sebagainya. Jadi memang perlu kita sampaikan bahwa kontrak kita dengan pihak ketiga itu sejak tahun 2023 itu sama nilainya Mbak. Jadi memang ketika kami menekankan untuk pelayanan prima kepada konsorsium khususnya itu saya ada sedikit ketidakrelevanan antara jasa yang dibayar dengan realita yang ada di lapangan. Untuk itu insya Allah akhir Januari ini kami sudah melakukan kajian yang mana akan menambah nilai POK atau menambah nilai jasa kerjasama antara pemerintah dengan operator. Harapannya dengan kenaikan itu nanti menjadi semangat baru teman-teman operator maupun kami selaku regulator
dalam melakukan pelayanan BRT seperti itu. Kalau bisa data itu ada berapa sih armada BRT yang harus diremajakan? Kalau jumlah keseluruhan itu ada 305 unit, Mbak. Sampai saat ini yang sudah diremajakan ada 66. Jadi lebih kepada mesinnya, Mbak, kalau kita bicara peremajaan. Karena memang ini ya kondisi BBM kita ini kan sedang kurang sehat ya kalau kita bilang deh. Makanya mungkin mesin yang paling ideal itu ada di mesin Euro 4. Ya, seperti itu. Yang peremajaan milik konsorsium atau punya Harapan kita semua, Mbak, khususnya di koridor 1, koridor 5 ini kan masih aset pemerintah. Insya Allah nanti di tahun ini akan kita prioritaskan, akan kita kaji utamanya ya, Mbak, untuk peremajaan. tahun berapa armada yang Kalau untuk bis pemerintah bis pemerintah itu kurang lebih sudah 7-8 tahun, Mbak. Dan ini memang sudah waktunya seperti itu. Oh, tadi kan dengan adanya sejumlah penentangan banjir, Iya, banjir, perbaikan jalan, mungkin ada strategi nggak sih, Pak, untuk strategi dari BRT untuk menggait jumlah penumpang itu seperti apa? Ya, jadi ini Mas, yang pertama kaitan dengan itu sebenarnya kita sudah mempersiapkan alternatif jalur. Yang mana yang namanya rute itu kan dinamis ya, Mas. Ketika banjir kita harus bisa langsung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga akhir-akhir ini kan sedang melakukan kerjasama dengan perbankan, khususnya mitra kita ya, untuk melakukan promo-promo, Mas. Nah, mungkin ini yang bisa sedikit menarik minat penumpang seperti itu.